Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kedua di mana kita akan belajar cara membuat PO, purchase order. Selanjutnya PO itu nantinya akan dikirim ke supplier dan itulah sebagai dasar untuk transaksi pembelian dan menghasilkan laporan pembelian maupun laporan hutang. Oke. Kita lanjut, kita login sebagai super user. Oke, setelah kita masuk di dashboard, kita masuk ke tab menu transaksi. Transaksi purchase order. Purchase order ini ketika sudah diselesaikan menjadi data pembelian. Dan ketika data pembelian itu ada hutangnya, maka masuk ke data hutang. Jadi yang pertama adalah untuk menambah stok atau melakukan transaksi pembelian, kita masuk ke PO. Di PO ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nama supplier. Ketika supplier ini adalah supplier baru, maka kita harus input nama supplier di master data supplier. Terus yang kedua, ketika ada barang baru yang kita pengen beli, maka secara otomatis barangnya harus kita input dulu di master data barang. Oke, kita akan coba membuat PO baru. Klik buat PO baru. Di sini kita ketikkan saja nama suppliernya, contoh PT. Nah, di sini langsung otomatis keluar semua nama supplier yang sudah kita inputkan. Contohnya PT Arta Baja Prima. Saya klik di sini. Metode bayarnya apa? Saya mau kredit atau tunai. Nah, saya pilih kredit sebagai hutang. Selanjutnya di sini paper size-nya apa? Di sini ada pilihan 3. Kalau A5 itu biasanya A4/2. Oke. Di sini ada pembuatan PO. Jadi kita harus tentukan PO yang kita buat ini nantinya akan diantar Arta Baja Prima itu ke gudang kita yang mana. Nanti kalau gudang kita ada banyak, otomatis di sini ada pilihan banyak. Kebetulan baru satu gudang kita, maka secara otomatis hanya satu. Nah, ketika PO yang kita buat ini sudah dibuatkan bom pembeliannya, maka otomatis nomor bom pembeliannya kita isi. Kalau belum, kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Selanjutnya kita klik buat PO. Oke. Dari proses ini maka terbitlah nomor PO adalah 3. Nah, 003 LMP PO GM 621. Fungsinya adalah 003 nomor urutnya, LMP adalah nama perusahaan kita, PO GM itu nama yang dituju, ini bulannya, ini tahunnya. Jadi kita membacanya gampang. Di sini ada metode bayarnya kredit, total bayarnya ada, PIC-nya ada, siapa yang buat. Ketika PO ini saya salah nak pilih nama supplier, cara gantinya gimana? Di sini ada 3 tombol aksi. Yang pertama adalah edit, lihat, print. Oke, saya akan mulai dari print dulu. Ketika PO itu sudah kita isi, maka secara otomatis PO itu muncul seperti ini. Oke. Nah, di sini ada nama perusahaan kita, PO nomor, tanggal pembayaran proyek. Nah, ini tadi saya jelaskan mau dikirim kemana. Jadi jelas di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke edit. Ketika ada kesalahan di sini mau kita ganti, misal nama suppliernya atau metode bayar menjadi lunas, kita tinggal edit saja di sini. Oke, tinggal kita ganti. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya adalah PO ini kita buat. Di dalam PO ini ada item barang apa aja yang akan dibeli. Caranya adalah klik icon warna kuning. Tinggal klik. Nah, di sini ada PO-nya, ada nama barang, quantity, harga, jumlah, aksi. Di sini ada nama barang, tinggal klik tambah. Kalau kita mau nambah item barang baru, nah di sini semua muncul barang-barang kita. Oke, contohnya di sini hanya ada 7 barang. Contohnya saya mau beli, artinya silver 025S. Saya belinya 10 meter. Saya masukin. Oke, sudah. Terus saya mau beli lagi hulunya 5. Oke. Nah, ketika sudah selesai kita close saja. Nah, selanjutnya kita reloadkan saja.
Reloadkan, secara otomatis nama barangnya muncul di sini. Silver. Nah, ini 507 ini apa? 507 ini ID barangnya. Jadi silver 025S itu selamanya ID barangnya adalah 507. Jadi ketika nanti kita ingin melihat kartu stok si silver 0,25S ini, ID barangnya adalah 507. Di sini ada event edit sama hapus. Jadi ketika barang ini mau kita ganti, tinggal ganti saja. Ketika kita mau hapus, tinggal hapus. Oke, ketika kita sudah isikan barang, di sini ada aktivitas cetak PO dan selesaikan. Cetak PO fungsinya adalah melihat PO yang sudah kita buat. Di sini jelas ya, nama barangnya silver, kuantitinya 10, satuannya meter, harganya, diskonnya kalau ada diskon. Kalau tidak ada diskon, kosongkan. Di sini ada satuannya juga pieces 10, 5 pieces, dan total harganya adalah 391. Kita belinya kepada PT Arta Baja Prima. Ketika ini kita selesaikan transaksinya, secara otomatis hutang kita bertambah ke PT Arja Baja Prima 391. Oke, kita buktikan. Di sini ada tombol selesaikan. Di sini kita bisa pencet selesaikan. Nah, di sini ada item-item lagi. Ketika kita perlu diisi, silakan isi. Catatan pembayaran, catatan global, nilai PPN, nilai PPH. Nah, di sini diketikkan manual saja. Karena di sini fleksibilitasnya lebih tinggi, jadi kita sebagai user bisa isi nilai 1 itu PPN, nilai 2 PPH. Kalau ini pun mau kita ganti, silakan diganti. Nanti akan otomatis tercetak pada PO di sini. Nah, coba perhatikan di sini, ini catatan ala catatan global. Pembayaran yang dimaksud di sini adalah catatan yang ada di catatan pembayaran. Jadi, misal kita buat hutang 30 hari. Oke, di sini tanggal pembeliannya kita tentukan, tanggal jatuh temponya misal kita tentukan 30 hari ke depan. Oke, saya ubah BO. Saya ingin melihat BO yang tadi. Nah, otomatis hutang 30 hari. Tanggal transaksinya adalah Kamis 30 Juli. Dan ketika saya ingin memberi catatan pada di sini, catatan global, berarti saya harus isikan di catatan global. Catatan global, tes catatan global. Oke, ini saya isi KPO. Oke, nah saya cetak lagi. Oke, di sini ada tes catatan global. Nah, sekarang saya ingin memasukin PPN-nya. Misal di sini saya mau masukin PPN-nya 391, contohnya 391 PPN-nya 10%, atau bisa nambah PPN-nya 10%, 391 anggap saja begitu, 30.000. Oke, buat BO. Nah, ketika nilai PPN-nya kita isi, maka otomatis di dalam PO-nya juga berubah menjadi ada PPN. Nah, di sini saya mau ganti PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi secara otomatis nanti 399 ditambah ini, nah ini total dan totalnya. Tapi ketika kita ingin menambahkan lain, misal saya bukan ingin PPN, adalah tambahan lain. Oke. Saya ubah di sini. Saya cetak BO-nya, maka di sini tambahan lain-lain. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi fleksibel di sini di aplikasi kita itu fleksibel. Kita mau nambahkan item apa aja bebas. Tapi ketika nilainya 0 di sini, kita kasih nilai 0 dan dia tidak akan muncul. Totalnya adalah 391,90. Oke. Nah, selanjutnya ketika PO ini sudah benar, total harganya sudah benar, kuantitinya sudah benar, harganya sudah benar, barangnya sudah benar, dan supply-nya sudah benar, maka kita selesaikan. Selesaikannya adalah di sini ada perintah selesaikan. Oke. Ketika memang sudah ada nomor bondnya, ketika kita mau mindahkan ke gudang yang lain, tinggal pilih untuk keperluan proyek yang mana. Oke. Selanjutnya ketika ada bond atau mau diunggah bondnya, silakan unggah. Tapi kalau belum ada, dibuka belakangkan saja. Oke, selanjutnya kita selesaikan.
Ketika diselesaikan, yang berpengaruh pertama adalah transaksi PO ini menjadi transaksi pembelian. Maka PO03 itu sudah hilang di data PO, maka masuk di data pembelian. Sini, 3. Tadi kita transaksi PT Artama Jaya Prima hutangnya 391. Kita membuktikan di PT ini hutangnya sudah nambah belum? Nah, kita lihat di data supplier, hutangnya otomatis bertambah 39130. Oke, selanjutnya setelah data pembelian itu sudah tercipta, maka terbitnya tadi kredit adalah hutang. Jadi ketika hutang mau dilunasi, tinggal klik data hutang, lalu bayar. Ini saya contohnya bayar 91.000 ya. 91.930. Pembayaran termin 1. Oke, saya bayarkan. Oke. Nah, secara otomatis hutang supplier tinggal 300.000. Kita membuktikan juga data supplier tinggal 300.000. Oke, berarti yang pertama transaksi PO selesai, data ketika PO itu sudah diselesaikan, maka menjadi pembelian. Nah, setelah pembelian itu ada dua efektivitasnya. Yang pertama adalah nanti dia terbit hutang. Nah, terbit hutang atau tunai. Selanjutnya kita bisa melihat di laporan ini ada laporan pembelian ya. Laporan pembelian kita bisa select periodenya. Nah, di sini ada item belum di stok. Artinya apa? Kita sudah beli kepada supplier, tapi supplier belum mengantar barang itu ke gudang kita. Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan pembelian. Nah, jadi gimana kalau si supplier itu sudah mengantarkan barangnya ke gudang kita? Ketika supplier itu sudah mengantarkan barangnya ke gudang kita, maka admin gudang kita harus memverifikasi, harus melakukan penerimaan stok. Oke, nah di sini saya akan lanjutkan bagaimana caranya admin gudang melakukan penerimaan stok. Mungkin pembelian, PO, pembelian, dan pembayaran hutang sudah selesai, kita akan lanjut ke penerimaan stok. Jadi ketika PO diselesaikan menjadi data pembelian, otomatis itu menjadi penerimaan stok di gudang. Nah, di sini kita coba lihat. Di sini saya sudah tambahkan Jabar dan Muslim. Jabar dan Muslim. Admin, saya bisa lihat di sini Jabar dan Muslim itu penugasannya di gudang Marta Dinata. Jadi ketika dia login, otomatis dia hanya bisa akses gudang Marta Dinata. Oke, saya akan coba lihat. Saya login sebagai Jabar. Jabar@gmail.com, passwordnya 123456. Saya copy Jabar gmail.com, password 123456. Jika saya login, aktivitas Jabar itu hanya penerimaan stok dan pemakaian stok. Oke, saya akan fokus ke penerimaan stok. Oke, jadi Jabar itu tahu di sini adalah admin. Jadi kalau dia mau ganti profilnya, tinggal klik ganti profil saja. Ini boleh diisi foto tanda tangan. Contoh dia mau isi tanda tangan, tinggal klik saja, isi tanda tangannya, simpan. Oke, otomatis. Kalau dia mau ganti fotonya, tinggal cari fotonya. Contohnya ini, tinggal ganti saja. Oke. Nah, ketika ada penerimaan stok PO tadi sudah diselesaikan oleh super user dan sudah diterbitkan PO-nya, maka masuk ke penerimaan stok. Nah, penerimaan stok di sini bisa parsial. Artinya parsial apa? Si staf pembelian, PIC itu niaga itu melakukan pembelian 10 meter. Tapi yang baru dikirim sama supplier adalah 5 meter, maka terimanya 5. Nah, terima parsial. Oke, parsial. Oke, terima parsial. Ini saya contohkan. Maaf, barang tidak terdaftar pada proyek ini, silakan daftarkan barang ini pada menu detail proyek. Artinya barang
barang silver 025 itu belum terdaftar pada proyek ini atau belum terdaftar, belum di listing di gudang ini. Cara melistingnya adalah yang pertama tadi di beranda. Ketika kita masuk, ini ada dari proyek, kita masuk ke data barang, terus di sini ada tombol tambah data barang. Di bawah ini adalah barang-barang yang sudah terlisting pada gudang kita. Artinya apa? Artinya barang itu memiliki stok, sisa stok. Contohnya ini saya tambahkan tadi barangnya silver 25. Silver 25 tek. Ini kalau saya refresh, nah begini seperti ini. Jadi kita bisa tahu Maron 025 import sisa stoknya berapa lagi dan di mana di stok. Oke. Nah, kalau kita lihat di data barang di sini langsung kelihatan di sini 0 meter. Oke, saya akan coba terima 5 meter dari PO yang sudah dibuat. Saya menerima parsial. Oke, saya terima 5 penerimaan parsial. Oke, saya terima. Atau di sini kalau ada fotonya siapa yang ngantar. Oke, nah sisa stoknya tinggal 5 meter. Artinya yang belum dikirim sama supplier itu tinggal 5 meter dan stok gudang kita bertambah 5 meter. Saya mau lihat 5 meter ini dari mana, tinggal klik kantor stok. Di sini ada tombol print, klik periodenya. Oke. Nah, mungkin video yang kedua kita sudah kupas tuntas soal PO, pembelian, hutang, dan penerimaan stok. Di video ketiga kita akan langsung ke transaksi penjualan. Ketika sudah paham, kita akan masuk ke transaksi penjualan. Nanti transaksi penjualan juga ada hubungan dengan gudang. Ketika sudah dijual, nanti ada pengambilan stok di pemakaian stok namanya. Oke, di sini ada tombol stoknya, nanti ada di bagian ini. Oke, mungkin itu saja. Saya akan secepatnya buat video yang kedua, yang ketiga, nanti akan saya kirim kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.